Bel sekolah pun berbunyi. Seluruh siswa memasuki kelasnya masing-masing. Selamat pagi anak-anak. Ini Wulan. Ia adalah seorang guru honor di salah satu sekolah yang berada di Muara Tewe. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kita selalu diberikan kesehatan. Oh ya, karena hari ini pelajaran bahasa Indonesia, Ibu akan menceritakan satu cerita yang akan memotivasi kita semua. Ceritanya dimulai dari Hari ini, pesantren Nurul Huda telah memasuki liburan semester akhir. Suci dan Anis memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama sebelum kembali ke kampung halamannya. Karena cuaca terik, mereka merasa lapar dan haus. Lalu Anis pun mengajak Suci untuk singgah ke Major Cafe. Ini Aya, seorang kasir yang terpaksa bekerja karena tidak dapat melanjutkan pendidikannya. saya mau pesan 2 coklat. Ada lagi? Sama 2 kentang goreng. 2 kentang goreng. Jadi saya ulangi pesannya 2 coklat dan 2 kentang goreng. Silakan ditunggu ya, Pak. Setelah memesan makanan dan minuman, mereka pun mencari meja yang kosong untuk ditempati. Sementara itu, keadaan di dapur kafe. Weh, ada pesan nih. Ngapain cuy? Ini kita lagi nonton berita nih, terjadi bom di mana-mana. Bom? Gimana, San? Ini lagi terjadi pemboman di rumah ibadah. Baru itu pelaku nona-nona bercadar lagi. Iya tahu banyak sekarang cewek bercadar cuma berkedok penegak Islam, padahal aslinya teroris. Ini Hasan, seorang nonis yang bekerja menjadi pelayan di Major Coffee. Sudah dulu ya, sama 3 antar minuman dulu. Hasan pun mengantar pesanan ke meja suci si wanita bercadar. Lalu ia pun teringat berita yang telah ditontonnya tadi. Ini kakak pesanannya nih. Iya makasih mas, oh iya mas, Oh iya, nanti baru kami antarkan ya. Karena melihat berita tersebut, Hasan benar-benar emosi dan pada waktu bersamaan, pelanggan yang datang ternyata mengenakan cadar. Reaksi Hasan pun sangat tak terkendalikan. Sampai lama-lama di sini ya kakak, takut nanti kakak bom lagi. Astagfirullahaladzim, maksudnya gimana ya mas? Maaf ya mas, kami cuma mampir, mendingan mas kembali kerja deh, nggak usah ngurus-ngurus orang lain. Jangan marah-marah macam begitu kakak, kita cuma tanya saja le, jangan kakak ini teroris lagi.
Omongnya tolong jaga ya mas, jangan sembarang fitnah. Ingat mas, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Aduh, so ada banyak bukti kakak. Tadi kita baru sama nonton berita. Hei, jangan anggap semua orang sama. Itu burung anjing. Udah nih, kamarnya kau usah ditamatin aku sama aku. Sementara perdebatan berlangsung antara karyawan kafe dan pelanggan, di sisi lain ada dua pengunjung kafe yang menyaksikan perdebatan tersebut. Dan mereka adalah teman sekampus yang sedang mengerjakan tugas. Ini Ari. Dia adalah pelanggan setia Major Coffee. Itu mereka ngapain sih? Berisik banget. Dan ini Lisa. Dia adalah teman akrab Ari. Kau tuh ganggu konsentrasi kita aja deh. Kayaknya lagi ributin cewek yang bercadar itu deh. Ya udah, cek aja dulu, aku tunggu di sini. Karena merasa terganggu, Ari pun menghampiri sekelompok orang yang sedang berdebat itu. Mohon maaf mbak, mas, tapi ini ada masalah apa ya? Sampai ribut gini. Ini tempat umum loh. Aduh kakak, maaf ya. Kalau engkau ada urusan, tak usah dekat-dekat di sini. Memangnya kakak itu bongkar apa di sini? Bukannya saya masa jagoan, tapi ini tempat umum dan kami lagi ngerjain tugas. Bisa nggak perdebatannya itu diudahin aja? Kami sangat merasa terganggu dengan suara kalian. Memangnya kakak belum nonton berita kan? Masalah pemboman yang dilakukan nona bercadar itu. Kata yang bercadar itu pasti bawa bom di tasnya. Astaga mas, gak boleh nuduh sembarangan kalau nggak ada bukti. Maaf bukannya kita asal nuduh, tapi ini betul-betul fakta. Soalnya barusan kita ada nonton berita, jadi kita yakin kakak bercadar itu pasti salah satu. Ini ya mas, bukannya saya mau ikut campur lebih jauh lagi, tapi mas itu harus tahu gak semua orang yang berpenampilan seperti mbaknya ini sama sifatnya. Hanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab aja yang gunakan cadar untuk melakukan kejahatan. Jangan lihat orang dari penampilannya aja dong mas. Pemata sih video diam Kau tak usah banyak omong. Kalau tidak kita tunggu kau bermula tuh hancur lebo. Maksud mas apa yang ngomong kayak gitu? Ada apa dengan mata sipit? Ada yang salah? Kenapa mas bawa-bawa ras kami? Memang mata kami sipit itu karena keturunan, tapi hal itu bukan berarti membuat kami terlihat buruk. Anjing, musuh bacot ya. Ingat tugas lo tuh di sini buat ngelain kami, bukan untuk bacot. Sudah Nis, jangan begitu, sabar Nis. Ayo kita pulang aja. Saya cuma bicara yang fakta saja kakak. Kakak berdua punya mata memang sipit toh. Dan untuk kau pergi bayar yang makanan tadi yang kau pesan tadi di kasir tuh. Habis itu kau datang ke sini lagi, kau bawa ke teman yang bercadar ini, pergi dari sini. Ayo Ci, kita pergi dari sini. Capek banget ngademin orang tolol kayak dia. Sambil menarik tangan Suci, Anis pun pergi ke meja kasir untuk membayar, lalu membawa Suci pergi keluar kafe. Tunggu ya Ci, aku bayar dulu. Iya Pak, saya bayar. Terus kalau sama teman kakak yang hitam itu, lain kali kalau sama pelanggan kok sopan. Kasih. Iya Nis, sabar, tenangin diri kamu. Jangan sampai kamu terbawa emosi. Jangan sampai kamu ngomongin kata-kata yang gak baik dari mulut kamu ya. Ingat kata ibu selalu di pondok, selalu sabar akan menjadi kemenangan. Iya Ci, aku tahu. Tapi orang kayak gitu gak bisa didiamin. Aku gak suka dia kayak gitu kamu. Iya, aku tahu Nis, kamu paling gak mau sahabat kamu didendarin orang lain. Aku bener gak apa-apa kok, aku ikhlas. Yang penting kan sahabat dan orang terdekatku tahu aku seperti apa. Aku gak butuh komentar dari orang lain. Karena yang paling tahu aku sudah pasti menyayangiku, yaitu kamu Nis, sahabatku. Iya Ci, aku percaya kok kamu orang baik. Makasih ya udah jadi sahabat aku dan selalu nemenin aku saat aku emosi. Iya Nis, kita harus saling mengingatkan satu sama lain. Kalau aku salah, ya. Kalau kamu salah dan keluar batas, itu sudah tugasku untuk mengingatkan kamu. Terus jadi orang yang sabar ya Nis. Yuk kita jalan-jalan lagi. Di waktu yang lain, terlihat Lisa yang masih kesal karena perkataan Hasan. Mas, kalau mau ngata-ngatain orang, lihat diri sendiri. Memang ngata kami sipit, terus apa masalahnya? Udah, gak ada gunanya kita ladenin orang kayak gini. Mending kita lanjut ngerjain tugas saja. Udah ada yang lain nih.
sudah sana kakak. Saya tidak ada urusan di sana kakak. Bus. Gak sopan banget ya mas, mesti orang kayak gitu. Emang kami hewan apa? Ari dan Lisa pun kembali ke meja mereka dan segera menyelesaikan tugasnya, lalu bergegas untuk meninggalkan kafe tersebut. Nilis, tugas kita udah kelar. Yuk pulang. Kenapa? Masih pikirin sama yang tadi? Udahlah. Anggap aja angin lalu. Biasa mah orang kayak gitu. Emang ada-ada aja. Ya Putri, ngeselin banget. Udah lah, kita pulang aja sekarang. Kalau pulang malah pusing. Pada keesokan harinya, Suci dan Anis akan pergi ke kampung halamannya. Mengingat liburan akhir semester mereka yang sudah dimulai. Suci akan dijemput oleh ibunya. Tapi, sebelum pulang, Suci menelpon ibunya untuk memberitahu bahwa ia akan pulang bersama Anis. Halo, assalamualaikum Bu. Ini Roswinda, ibu kandung dari Suci. Waalaikumsalam, Suci anak ibu gimana? Jadi kan pulang hari ini? Jadi Bu, Suci mau izin mau pulang bareng Anis Bu. Oh ya nggak apa-apa, bawa aja Anis. Lagian kan rumah keluarga Anis juga dekat sama keluarga kita. Iya Bu, ini kita juga sudah siap Bu, tinggal tunggu Ibu aja. Hati-hati ya Bu, Assalamualaikum. Iya Suci, waalaikumsalam. Suci dan Anis pun menunggu kedatangan Ibu Suci untuk menjemput mereka. Beberapa waktu kemudian, Ibu Suci datang dan mereka pun memasukkan barang-barang lalu pergi. Oh ya Ci, ibu mau ke kafe dulu ya, soalnya mau meriksa keadaan di sana gimana. Iya Bu. Loh Ci, Ibu kamu punya kafe? Udah, ikut aja. Loh, ini kan kafe yang kita datangin kemarin, jadi ini punya kamu Ci. Bukan punya aku Nis, tapi punya ibu aku. Sama aja Ci, udah bilang-bilang. Kalian masuk duluan ya, ibu ada urusan sebentar. Iya Bu, ayo Nis kita masuk. Pada saat bersamaan, ada seorang perempuan yang mampir ke Major Coffee. Ia terlihat hanya ingin mampir saja, seorang diri. Dan dia pun memesan minuman. Ini Pute. Dia anak kuliahan yang suka mencari tempat-tempat kafe menarik. Saya mau pesan cookies and cream-nya satu kak. Untuk bagian satu ada lagi. Kayaknya itu aja dulu ya kak. Makasih ya kak. Kayaknya duduk di sini bagus deh buat fotonya nanti untuk foto minuman. Di sini aja deh. Ini kakak minumannya. Silakan dinikmati kakak cantik. Ya. Ibu mana ya, kok lama banget? Gak tahu ya Ci, udahlah tunggu aja, mungkin sebentar lagi. Kakak, sudah saya larang datang ke sini, kenapa kakak datang lagi? Kalau sampai terjadi kenapa-kenapa kafe kami, saya lapor kakak ke bos saya. Apa sih mas? Lagian kan kita nggak gangguin mas. Pute yang sedang menikmati minuman, tercuri perhatiannya kepada mereka yang sedang berdebat. Maaf mas, mbak. Ini ada apa ya kok? Dari tadi saya dengar ribut banget. Begini kakak, saya hanya takut kakak bercadar ini menyamar. Kalau ini kafe di bom, siapa yang kena? Kita semua juga kan? Ya ampun mas, mas kok ngomong kayak gitu sih? Mas ini kan pelayan di sini, harusnya melayani semua pelanggan di sini dong. Mbak bercadar di sana kan juga pelanggan, bukannya memfitnah. Harusnya mas melayani dia dengan baik dong, sama seperti mas melayani saya. Saya yakin sekali Nona, kalau kakak bercadar itu pasti niat jahat. Saya juga tidak percaya Nona pakai bercadar. Maaf ya mas, bukannya saya menggurui mas, tapi yang mas katakan itu jahat banget. Sama aja mas memfitnah mbak yang bercadar itu. Semua orang kan belum tentu kita bisa lihat dari penampilan luarnya aja. Kalau penampilan luarnya kita nilai, belum tentu orangnya jahat. Biarlah Nona, biarkan saja. Sudahlah kakak ngaku saja kalau kakak itu teroris toh. Kakak tidak bisa sembunyikan muka kakak di balik cadar itu. Kalau kakak seorang teroris, percayakan sajalah, tidak usah malu, buka aja cadarnya.
Ibu Suci yang baru keluar dari ruang stok bahan pun kaget ketika anaknya disebut seorang teroris oleh karyawan kafenya. Hasan, maksud kamu apa bilang kayak gitu sama anak saya? Saya minta maaf Bu, saya tidak tahu. Sudah cukup Hasan, apa yang kamu lakukan itu sudah salah. Kamu resmi saya pecat. Hasan pun kembali ke dapur dan melepas semua perlengkapan yang dipakainya. Dengan kepala menunduk, dia keluar dari kafe. Makasih ya udah bela anak saya. Oh iya Bu, sama-sama. Saya kan cuma bantu mengingatkan aja. Terima kasih. Terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Terima kasih Mbak. Nah, anak-anak, dari cerita tadi dapat kita simpulkan bahwa kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilannya saja. Dan juga kita harus menjaga perkataan kita agar tidak menyinggung perasaan orang lain dan menyesal di kemudian hari. Sampai sini paham anak-anak? Baiklah, kalau begitu Ibu akhiri pelajarannya sampai di sini. Dan sampai jumpa.